Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan hasil mini riset penilaian etis manajer atas investasi berlebihan pada CSR yang telah kelompok kami lakukan. Anggota kelompok kami terdiri dari Ainul Latifah dengan NIM 2104301, Dian Ofriwinda dengan NIM 2104333, dan saya sendiri, Fania Rai Putri dengan NIM 2104035. Pokok pembahasan yang akan kami bahas ialah pendahuluan, prarangka teoritis dan pengembangan hipotesis, metode penelitian, dan hasil. Materi pertama akan dibacakan oleh Ainul. Kepada Ainul, disilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari yang pertama, rumusan masalah, tujuan, atau pertanyaan penelitian. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menguji peran faktor organisasional, yaitu skema kompensasi, dan faktor individual, yaitu orientasi jangka panjang manajer dalam memengaruhi penilaian etis manajer terkait dengan investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial. Kemudian yang kedua, motivasi atau alasan dilakukan penelitian. Penelitian ini melihat pentingnya menguji penelitian etis manajer atas keputusannya terkait investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial, karena investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial dapat merugikan pemegang saham. Kemudian yang ketiga, beda dengan penelitian sebelumnya. Meskipun telah banyak penelitian yang menguji penilaian etis manajer terkait berbagai isu dalam bisnis, namun masih sangat sedikit penelitian yang menguji penilaian etis tentang tanggung jawab sosial. Dan dari yang terbatas ini pada umumnya menguji penilaian etis konsumen dan karyawan, bukan penilaian etis manajer sebagai pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis berupa penjelasan mengenai bagaimana skema kompensasi dan orientasi jangka panjang manajer dapat mempengaruhi penilaian etisnya pada investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial. Kemudian yang keempat, alasan pemilihan variabel X berdasarkan kelemahan riset terdahulu. Riset terdahulu oleh Hobson et al. 2011 tidak cukup memberikan argumen tentang bagaimana skema kompensasi dapat mengaktifkan norma sosial. Penelitian ini berbeda dengan Hobson et al. Dalam melihat peran skema kompensasi dalam mempengaruhi keputusan etis individu. Penelitian ini memandang skema kompensasi sebagai faktor yang justru dapat menciptakan egosentrik pada diri manajer. Kemudian yang kelima, penjelasan teori utama dan definisi variabel yang penting. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori keadilan dan konsep egosentrik. Menurut teori ini, setiap kontribusi yang diberikan individu kepada organisasi seharusnya dibalas dengan imbalan yang proporsional agar memberikan kepuasan pada diri kontributor. Tanggung jawab sosial merupakan tindakan perusahaan yang tidak terbatas pada pemenuhan tujuan ekonomi perusahaan dan tujuan-tujuan lain untuk kepentingan sosial. Skema kompensasi merupakan salah satu faktor yang dapat memotivasi manajer untuk melakukan investasi berlebihan. Selain skema kompensasi, orientasi jangka panjang manajer juga diduga akan mempengaruhi penilaian etis manajer terkait dengan investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial. Kemudian yang kedua, rangka teoritis dan pengembangan hipotesis. Yang pertama, teori dan definisi variabel-variabel. Teori keadilan adalah teori yang menjelaskan tentang alokasi sumber daya. Menurut teori ini, setiap kontribusi yang diberikan individu kepada organisasi seharusnya dibalas dengan imbalan yang proporsional agar memberikan kepuasan pada diri kontributor. Kekurangan atau kelebihan dalam mendapatkan imbalan akan mengakibatkan stres yang akan mengganggu kondisi psikologis seseorang. Orientasi jangka panjang merupakan nilai-nilai kultural yang memandang waktu secara holistik. Individu dengan orientasi jangka panjang yang tinggi tidak hanya mempertimbangkan pengaruh jangka pendek dari suatu tindakan, tetapi ia juga akan mempertimbangkan pengaruhnya dalam jangka panjang. Investasi berlebihan didefinisi sebagai investasi yang tidak efisien, yang dapat mengurangi nilai bagi pemegang saham.
Investasi yang berlebihan terjadi ketika manajer memutuskan untuk berinvestasi pada proyek-proyek yang kurang menguntungkan. Kemudian yang kedua, analisis penelitian terdahulu yang cukup dan relevan. Penelitian terdahulu oleh Barnea dan Rubin tahun 2010 menyatakan bahwa investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh manajer karena dimotivasi oleh harapan untuk mendapatkan manfaat pribadi bagi dirinya dapat dikatakan sebagai tindakan tidak etis karena dapat merugikan pemegang saham. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan bagaimana pertanyaan penelitian atau rumusan masalah tidak dijawab oleh peneliti sebelumnya. Riset terdahulu oleh Hobson et al. Tidak cukup memberikan argumen tentang bagaimana skema kompensasi dapat mengaktifkan norma sosial. Beberapa peneliti telah menguji peran orientasi jangka panjang dalam memotivasi perusahaan untuk terlibat dalam aktivitas tanggung jawab sosial dan menguji pengaruhnya pada keyakinan dan keputusan etis. Namun, sepanjang sepengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang menguji pengaruh orientasi jangka panjang terhadap penilaian etis manajer dalam konteks tanggung jawab sosial. Kemudian yang keempat, rangka konseptual dan hipotesis penelitian. Dapat dilihat dari diagram variabel dependennya, yaitu investasi berlebihan pada CSR. Kemudian variabel independennya, yang pertama skema kompensasi, dan variabel independen yang kedua yaitu orientasi jangka panjang. Hipotesis 1, manajer dengan overinvestment hindering pay scam lebih cenderung menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis dibandingkan dengan manajer dengan overinvestment inducing pay scam. Kemudian hipotesis 2, manajer dengan orientasi jangka panjang yang tinggi lebih cenderung menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis dibandingkan dengan manajer dengan orientasi jangka panjang yang rendah. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ainul. Materi selanjutnya akan disajikan oleh Dian. Kepada Dian, disilahkan. Baik, yang pertama ada sampel dan partisipan. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan melakukan eksperimen laboratorium. 44 mahasiswa berpartisipasi dalam eksperimen ini, namun 8 mahasiswa tidak lolos cek manipulasi. Selanjutnya, pada proses pengelompokan, ke dalam kelompok partisipan yang berorientasi jangka panjang tinggi dan rendah, terdapat 7 observasi dibuang karena memiliki skor sama dengan nilai median. Oleh karena itu, jumlah sampel akhir adalah 29 partisipan. Partisipan adalah mahasiswa Departemen S1 Akuntansi, kelas A dan kelas C pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Penugasan dalam eksperimen ini membutuhkan upaya kognisi mahasiswa untuk membuat keputusan etis terkait dengan skenario yang diberikan kepada partisipan, dan mahasiswa dianggap mampu melakukan tugas-tugas dalam eksperimen ini. Selanjutnya, prosedur dan tugas eksperimental. Partisipan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok manajer overinvestment inducing pay scam untuk kelas C dan kelompok manajer overinvestment hindering pay scam untuk kelas A. Melalui skenario yang diberikan, partisipan diberi informasi mengenai skema kompensasi yang telah disediakan. Partisipan kemudian diminta untuk menilai keetisan keputusan manajer lama yang telah melakukan investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial. Partisipan memberikan etis dengan merespons satu butir pertanyaan, yaitu investasi yang berlebihan pada CSR, pilihan opsi A adalah tindakan yang tidak etis. Dalam skala 5, yaitu 1 sangat tidak setuju sampai dengan 5 sangat setuju. Variabel skema kompensasi dimanipulasi menjadi 2 jenis, yaitu overinvestment inducing pay scam dan overinvestment hindering pay scam. Partisipan yang diberi overinvestment inducing pay scam akan mendapatkan skema kompensasi berbasis kinerja yang mengaitkan langsung kinerja perusahaan atau laba perusahaan dengan manfaat ekonomi atau kompensasi yang akan mengalir kepada dirinya. Selanjutnya, partisipan dengan overinvestment hindering pay scam
akan mendapatkan kompensasi dengan skema yang tidak mengaitkan langsung antara kinerja perusahaan dan manfaat ekonomi untuk dirinya. Pada cek manipulasi dilakukan dengan memberikan satu butir pertanyaan untuk direspon oleh partisipan dengan menggunakan skala 5, yang dimana 1 sangat tidak setuju, sampai dengan 5 sangat setuju. Partisipan diminta untuk merespon pertanyaan, yaitu jumlah dana yang dialokasikan untuk tanggung jawab sosial perusahaan akan mempengaruhi jumlah kompensasi yang akan Anda terima. Dengan skala Bierden et al. 2006, orientasi jangka panjang diukur dengan menggunakan 8 butir pertanyaan dengan skala 5, dengan 1 sangat tidak setuju, sampai dengan 5 sangat setuju. Dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,902, menurut kriteria Nunnally tahun 1967, nilai Cronbach alpha sebesar 0,02 menunjukkan bahwa variabel orientasi jangka panjang memiliki validitas yang cukup tinggi. Nilai median dari skor jawaban seluruh partisipan digunakan untuk mengelompokkan partisipan ke dalam kelompok partisipan dengan orientasi jangka panjang tinggi dan rendah. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dian. Materi selanjutnya yaitu hasil pengujian statistik. Hipotesis diuji dengan menggunakan uji T untuk sampel independen dengan uji satu ujung atau one-tiled. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan rata skor jawaban responder antar grup partisipan. Pengujian ini bertujuan untuk menguji perbedaan dalam penilaian etis antar grup partisipan dengan skema kompensasi yang berbeda dan grup partisipan dengan level orientasi jangka panjang yang berbeda. Dari tabel hasil pengujian deskriptif menunjukkan bahwa partisipan yang diberi overinvestment hindering pay scheme lebih cenderung menilai investasi yang berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis, dibandingkan dengan partisipan yang diberi overinvestment inducing pay scheme. Hasil ini juga menunjukkan bahwa partisipan yang memiliki orientasi jangka panjang yang tinggi lebih cenderung menilai investasi berlebihan pada CSR sebagai tindakan yang etis dibandingkan dengan partisipan yang berorientasi jangka panjang rendah. Pengujian hipotesis. Panel 1 menunjukkan bahwa manajer dengan skema kompensasi yang berbeda menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial, dibandingkan dengan manajer yang mendapatkan overinvestment inducing pay scheme. Manajer dengan overinvestment hindering pay scheme cenderung menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis. Dari panel 2 diketahui bahwa manajer yang memiliki orientasi jangka panjang tinggi berbeda secara signifikan dengan manajer yang berorientasi jangka panjang rendah dalam menilai keetisan berlebihan pada tanggung jawab sosial. Manajer yang berorientasi jangka panjang tinggi lebih cenderung menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang etis dibandingkan manajer yang memiliki orientasi jangka panjang rendah. Dengan kata lain, hipotesis 2 ditolak atau tidak terdukung. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada penilaian etis antar grup manajer dengan skema kompensasi yang berbeda dan dengan level orientasi jangka panjang yang berbeda. Penelitian ini menunjukkan bahwa manajer dengan overinvestment inducing pay scheme lebih cenderung menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang etis. Sebaliknya, manajer yang tidak memiliki insentif untuk melakukan investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial akan menilai tindakan manajer lain yang melakukan investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis. Penelitian ini membuktikan bahwa manajer dengan orientasi jangka panjang yang tinggi lebih cenderung menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang etis, sedangkan manajer dengan orientasi jangka panjang yang rendah cenderung menilai sebaliknya. Hasil ini tidak mendukung penelitian
terdahulu yang menunjukkan bahwa individu dengan orientasi jangka panjang yang lebih tinggi akan menunjukkan nilai-nilai etis yang tinggi pula. Sekian pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.